Selamat pagi, Pak Baju dan teman-teman. Di sini kami akan mempresentasikan tugas besar analisis keputusan, di mana di sini ada saya, Francisca Teresa Enda, dengan NPM 2306124498 dan rekan saya Niputu Stefani Susnita dengan NPM 2306124489. Untuk profil CV Tunas Karya sendiri, yang pertama, CV Tunas Karya merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang produksi pembuatan mesin yang berdasarkan sistem custom design sesuai dengan kebutuhan dan spesifikasi dari pelanggan. Untuk alamatnya sendiri berlokasi di Jalan Kaliurang kilometer 16, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Untuk jam operasional sendiri dibuka pada pukul 9 pagi hingga jam 4 sore pada hari Senin sampai Sabtu. Lalu di sini terdapat rumusan masalah dan tujuan. Yang pertama yaitu rumusan masalah, di mana bagaimana permasalahan yang terjadi pada proses produksi dan pemilihan bahan baku di Sivitas Karya, dan apa saja alternatif keputusan yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut, serta bagaimana menentukan alternatif keputusan terbaik menggunakan metode SMART dan AHP, dan bagaimana analisis probabilitas dan nilai harapan dalam mendukung pengambilan keputusan. Selanjutnya terdapat tujuan penelitian. Yang pertama yaitu mengidentifikasi permasalahan yang terjadi pada sistem produksi dan pemilihan bahan baku di CV Tunas Karya, dan mengembangkan alternatif solusi untuk meningkatkan kinerja operasional perusahaan, dan menganalisis serta menentukan alternatif keputusan terbaik menggunakan metode SMART dan AHP, serta menghitung probabilitas sehingga dapat menghasilkan keputusan yang optimal. Lalu terdapat metodologi penelitian. Yang pertama, kita melakukan observasi lapangan, wawancara dengan pihak perusahaan, identifikasi permasalahan, pengembangan alternatif dengan menggunakan analisis SMART dan AHP, serta penentuan rekomendasi keputusan. Terdapat juga permasalahan produksi. Yang pertama yaitu waktu produksi 7-14 hari per unit, kapasitas produksi 20-25 unit per bulan, jumlah mesin produksi terbatas, serta efisiensi penggunaan sumber daya belum optimal. Untuk permasalahan bahan baku itu yang pertama ada ketergantungan terhadap supplier, yang kedua ada resiko keterlambatan pengiriman bahan baku, yang ketiga harga bahan baku sering mengalami fluktuasi dan keterlambatan bahan baku yang menyebabkan keterlambatan pada produksi. Selanjutnya di sini terdapat keputusan strategi produksi dengan menggunakan model pohon keputusan produksi. Terdapat alternatif pertama yaitu menambah mesin sehingga meningkatkan kapasitas produksi dan mempercepat waktu produksi. Dan juga terdapat alternatif kedua dengan menambah operator sehingga dapat mempercepat waktu produksi dan mengurangi beban kerja operator. Dan pada alternatif ketiga ini yaitu meningkatkan efisiensi proses produksi sehingga penjadwalan produksi lebih terstruktur dan meningkatkan kelancaran pada alur proses produksi. Selanjutnya ada alternatif keputusan untuk bahan baku, di mana keputusan pada pembelian bahan baku itu ada tiga alternatif. Yang pertama ada alternatif sistem MTO, alternatif kedua itu stok bahan baku, dan alternatif ketiga itu mencari supplier. Yang dimana untuk alternatif pertama itu ada biaya rendah dan keterlambatan produksi. Alternatif kedua itu produksi lebih stabil dan kos bertambah. Alternatif ketiga itu ada pengiriman cepat dan biaya bahan baku lebih tinggi. Lalu di sini terdapat metode smart produksi di mana terdapat bobot kriteria. Yang pertama yaitu biaya produksi dengan bobot 0,25, waktu produksi 0,3, serta kapasitas produksi 0,25 dan efisiensi produksi itu 0,2. Dan di sini juga terdapat penilaian alternatif di mana menambah mesin dengan biaya 90, yaitu dengan waktu produksi 85, kapasitas produksi 80, serta efisiensi produksi 80. Dan juga di sini terdapat
alternatif menambah operator dan meningkatkan efisiensi produksi. Dari 3 alternatif tersebut, total biaya yaitu 255, waktu produksi 230, kapasitas produksi 225, dan efisiensi produksi juga 225. Di sini terdapat hasil perhitungan SMART di mana menambah mesin yaitu senilai 84, menambah operator yaitu senilai 74,75, efisiensi produksi senilai 75,25, di mana alternatif terbaik adalah menambah mesin produksi serta memperoleh nilai tertinggi. Next. Di sini terdapat analisis AHP produksi, di mana hasil uji konsistensi yaitu karena CR 0,1 maka matriks pembandingannya dinyatakan konsisten, dan terdapat perhitungan alternatif dengan menambah mesin yaitu 0,359, menambah operator 0,32, dan meningkatkan efisiensi produksi sebesar 0,321. Lalu kesimpulannya terdapat alternatif menambah mesin produksi menjadi prioritas utama. Next. Di sini terdapat diagram pohon produksi, di mana diagram ini digunakan untuk menggambarkan berbagai kemungkinan hasil yang dapat terjadi setelah perusahaan memilih suatu alternatif keputusan, serta besarnya peluang keberhasilan. Sehingga si Fitunas Karya ini dapat memahami risiko dan peluang yang muncul dari setiap keputusan. Dan terdapat juga diagram pohon probabilitas produksi, di mana permintaan pelanggan, kapasitas produksi, jumlah mesin, jumlah tenaga kerja, dan efisiensi produksi saling mempengaruhi terhadap output yang dihasilkan pada si Fitunas Karya. Selain itu terdapat juga event tree di sini digunakan untuk melihat kemungkinan keberhasilan maupun kegagalan pada proses produksi berdasarkan kejadian yang mungkin terjadi. Next. Di sini terdapat diagram pengaruh sistem produksi, di mana ada 2, yaitu biaya produksi dan waktu produksi, sehingga menghasilkan kapasitas produksi dan mengaruhi efisiensi produksi dan kinerja pada produksi. Dan di sini terdapat model event tree dan fault tree sistem produksi, di mana event tree di sini digunakan untuk menggambarkan berbagai kemungkinan hasil yang dapat terjadi setelah suatu kejadian awal terjadi. Nah, kejadian awal di sini pada proses produksi yang sedang berjalan, jika seluruh faktor pendukung seperti ketersediaan bahan baku, kondisi mesin, dan tenaga kerja berjalan dengan baik, maka produksi dapat selesai tepat waktu. Namun, apabila salah satu faktor mengalami gangguan, maka dapat terjadi keterlambatan produksi dan bahkan penurunan pada kapasitas produksi. Sementara itu, pada fault tree di sini itu digunakan untuk menelusuri penyebab terjadinya suatu kegagalan produksi, serta menunjukkan bahwa kegagalan produksi tidak terjadi secara langsung, tetapi kegagalan produksi ini dipengaruhi seperti keterlambatan mesin, kurangnya tenaga kerja, rendahnya efisiensi proses, dan keterlambatan bahan baku. Next. Di sini terdapat poultry produksi, di mana top event atau masalah utama yaitu keterlambatan atau tidak optimalnya proses produksi, disebabkan oleh beberapa faktor dasar yang saling berhubungan. Yang pertama yaitu keterbatasan kapasitas produksi, yang kedua keterbatasan tenaga kerja, yang ketiga yaitu rendahnya efisiensi operasional, dan keterlambatan bahan baku. Berdasarkan hasil fault tree analysis dapat disimpulkan bahwa akar masalah terbesar pada sistem produksi adalah keterbatasan kapasitas mesin. Nah, oleh karena itu alternatif penambahan mesin produksi dipilih sebagai solusi terbaik karena mampu mengatasi penyebab utama permasalahan dan meningkatkan kinerja produksi secara keseluruhan. Next. Selanjutnya kita masuk ke perhitungan SMART untuk bahan baku, di mana di sini ada penentuan bobot. Itu di sini ada 4 kriteria yang dipilih. Yang pertama itu adalah biaya pembelian bahan baku, ketepatan waktu pengiriman bahan, risiko keterlambatan, dan juga efisiensi di dalam pengelolaan. Selanjutnya kita melakukan penilaian alternatif untuk keempat alternatif, di mana
untuk ketiga alternatif, di mana untuk alternatif pertama itu biayanya sebesar 90, ketepatan waktunya 50, dan risiko keterlambatannya itu 50, serta efisiensi persediaan itu 90. Untuk alternatif kedua itu biayanya 70, ketepatan waktunya 80, risiko keterlambatannya 80, dan efisiensi persediaannya 60. Untuk alternatif yang ketiga itu biayanya sebesar 60, ketepatan waktunya 90, risiko keterlambatannya 90, dan efisiensi persediaan itu sebesar 70. Selanjutnya kita melakukan perhitungan dengan menggunakan metode SMART untuk ketiga alternatif. Didapatkan untuk alternatif pertama itu dengan total 70, alternatif kedua itu sebesar 73,5, dan alternatif ketiga itu sebesar 76,5. Sehingga alternatif terpilih terbaik dari perhitungan metode SMART itu adalah alternatif ketiga menggunakan supplier alternatif. Selanjutnya kita melakukan analisis AHP, yang mana untuk uji konsistensinya itu nilai CR-nya itu lebih kecil dari 0,1, maka matriks perbanding itu dinyatakan konsisten. Selanjutnya kita masuk ke perhitungan alternatif menggunakan metode AHP itu untuk ketiga pemilihan alternatif itu dapatkan untuk alternatif MTO itu sebanyak 0,3, untuk penerapan safety stock itu 0,31, dan penerapan pemasok alternatif atau supplier itu sebesar 0,389, sehingga alternatif keputusan berdasarkan analisis AHP pada bahan baku itu dengan pembelian dengan menerapkan pemasok alternatif. Selanjutnya di sini terdapat diagram pohon bahan baku dan diagram pohon probabilitas pada pemilihan bahan baku. Mana untuk diagram pohon bahan baku sendiri itu tujuannya itu meningkatkan sistem pembelian bahan baku dengan perhitungan biaya dan juga ketepatan waktu, yang dimana semua alternatif ini itu saling berhubungan satu sama lain. Kemudian juga terdapat diagram pohon probabilitas, di mana untuk menghitung peluang sukses dan gagal dari masing-masing alternatif yang telah ditentukan. Selanjutnya kita masuk ke diagram pengaruh untuk pembelian bahan baku dan juga model inventory untuk pembelian bahan baku, di mana untuk diagram pengaruh bahan baku ini yaitu pada keputusan make to order, safety stock, dan supplier alternatif itu untuk melihat ketidakpastian dan juga mempengaruhi terhadap biaya dan kinerja produksi. Kemudian untuk model inventory pembelian bahan baku itu ada proses dari pemesanan bahan baku, di mana terdapat pengiriman tepat waktu, itu produksinya berjalan lancar dan pesanan itu sesuai tepat waktu. Jika pengiriman terlambat itu apakah ada tersedia safety stock, dan terdapat alternatif itu adanya penggunaan safety stock, dan jika tidak terdapat penggunaan safety stock. Selanjutnya kita masuk ke fault tree pada pemilihan bahan baku itu pada keterlambatan produksi diakibatkan oleh akibat dari pembelian bahan baku itu terdapat 3 pengaruh, di mana pada sistem make to order, safety stock, dan supplier terlambat, di mana masing-masing masalah ini itu terkait dari bahan baku yang dipesan. Untuk make to order sendiri itu terkait pada bahan baku yang dipesan setelah ada pesanan masuk atau terdapat lead time pembelian pengiriman menjadi lebih lama, sehingga memperlambat proses produksi karena harus menunggu bahan baku. Untuk tidak adanya safety stock itu disebabkan oleh tidak adanya stok bahan baku utama dan juga tidak adanya perencanaan persediaan minimum, sehingga mengakibatkan jika ada keterlambatan dari supplier itu produksi akan menjadi tertunda.
Untuk supplier, jika kasusnya itu supplier terlambat, supplier alternatif terlambat melakukan pengiriman, itu maka supplier kapasitas supplier terbatas saat pengiriman meningkat, serta harga bahan baku dari supplier alternatif itu menjadi lebih tinggi, mengakibatkan adanya biaya kos yang meningkat dan juga waktu penyelesaian pesanan itu menjadi lebih lambat. Selanjutnya, terdapat kesimpulan yang kami ambil dari analisis yang sudah kami lakukan. Yang pertama itu berdasarkan hasil analisis keputusan yang telah dilakukan pada CV Tunas Karya, itu dapat disimpulkan bahwa penerapan metode pengambilan keputusan itu dapat membantu perusahaan untuk menentukan alternatif terbaik dari permasalahan terkait sistem produksi dan juga pembelian bahan baku. Untuk permasalahan sistem produksi, penggunaan metode SMART dan AHP itu menunjukkan bahwa alternatif dengan menambah mesin produksi itu merupakan keputusan yang terbaik karena memperoleh nilai prioritas yang tinggi. Di mana alternatif ini tuh mampu meningkatkan kapasitas produksi, mempercepat waktu pengerjaan, serta meningkatkan efisiensi dengan analisis probabilitas dan expected value, di mana penambahan mesin itu memberikan nilai harapan dan keuntungan yang besar dibanding alternatif-alternatif lainnya. Kemudian untuk permasalahan pembelian bahan baku pada CV Tunas Karya, tidak terdapat satu alternatif yang terbaik, di mana setiap pilihan itu tergantung pada tujuan yang ingin dicapai dari perusahaan. Jika perusahaan ingin memprioritaskan ketepatan waktu pengiriman kelancaran produksi, maka menggunakan alternatif ketiga yaitu pemasok alternatif menjadi keputusan terbaik dengan menggunakan metode SMART dan juga AHP. Namun jika ingin mengoptimalkan analisis expected value, karena untuk menghasilkan biaya yang lebih rendah, itu menggunakan keputusan bahan baku disesuaikan dengan prioritas antara minimasi biaya dan juga ketepatan waktu produksi. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih.